Striker Persib Bandung, David da Silva, mengakui cukup senang bisa kembali ke kota Surabaya, tempat yang memberikan banyak kenangan indah ketika ia membela Persebaya. Bersama Persib, David da Silva akan kembali berada di kota pahlawan untuk menghadapi Persebaya pada pekan ke-25. David menegaskan dia respek kepada Persebaya sebagai mantan klubnya dengan sejarah panjang dan prestasinya di Liga Indonesia. Bahkan David mengatakan Surabaya sudah seperti rumah kedua untuk dirinya, meski dia datang kembali sebagai musuh. Ini selalu menjadi rumah kedua saya senang kembali ke sana. Mereka menghormati saya senang berada di sini, dan saya harap bisa kembali ke Bandung dengan membawa 3 poin. Itu yang penting dan saya senang. David diketahui pernah membela Persebaya di Liga 1 musim 2018 sebelum memutuskan berkarir ke Korea Selatan bersama Pohang Steelers dan kembali ke Bajul Ijo pada 2019. David mengakui cukup banyak kenangan bersama Persebaya saat mengarungi Liga 1. Persib sendiri akan melakoni pertandingan selanjutnya menghadapi Persebaya di Stadion Gelora Bung Tomo pada Sabtu 1 Maret tuntasnya. Menjelang laga melawan Persebaya, pelatih Persib Boyan Hodak mengidentifikasikan beberapa pemain lawan yang menurutnya berbahaya dan harus diwaspadai oleh anak asuhnya. Fokusnya tertuju pada para pemain asing Persebaya yang memiliki kualitas individu mumpuni dan bisa menjadi ancaman serius bagi Persib, terutama kapten tim mereka, Bruno Moreira, yang disebutnya sebagai pemain paling berbahaya dari klub lawan. Mereka punya banyak pemain asing bagus, ada Flavio Silva, ada Bruno Moreira. Menurut saya, Bruno mungkin yang paling berbahaya. Selain dua nama tersebut, Boyan juga menyoroti penampilan Francisco Livera dan mantan pemain Persib Bandung, Mohamed Rashid, sebagai pemain yang memiliki kemampuan mencetak gol spektakuler dari jarak jauh. Mereka juga punya Rivera dan Rashid yang mengingatkan timnya untuk mewaspadai situasi bola mati. Menurutnya Persebaya memiliki bek baru dengan postur tinggi yang bisa menjadi ancaman di duel udara. Mereka juga memiliki dua pemain baru, bek yang cukup tua, tapi mereka berbahaya dan dalam situasi bola mati tuntasnya. Persib Bandung memiliki catatan positif saat bertemu Persebaya Surabaya dalam beberapa pertemuan terakhir. Sejak tahun 2022, Maung Bandung tidak pernah merasakan sekalipun kekalahan dari Persebaya. Meskipun secara rekor pertemuan sangat memihak kepada tim asuhannya, pelatih Persib Boyan Hodak menegaskan bahwa dirinya tidak ingin menjadikan rekor sebagai patokan dalam pertandingan mendatang. Bagi saya tidak pernah melihat rekor. Saya selalu melihat bagaimana tim lawan pada saat ini. Persebaya memang tengah mengalami fase sulit dalam beberapa pekan terakhir. Namun Boyan tidak ingin timnya lengah. Menurutnya sebuah tim bisa tiba-tiba bangkit kapan saja, terutama ketika bermain di kandang sendiri dengan dukungan penuh dari suporternya. Persebaya juga masih memiliki banyak pemain berkualitas yang bisa menjadi ancaman jika diberikan ruang dan kesempatan. Oleh karena itu, Boyan menekankan bahwa Persib harus tetap fokus dan tidak menganggap remeh lawan meskipun statistik pertemuan sebelumnya menguntungkan mereka tuntasnya. Kondisi dua pemain Persebaya masih diragukan tampil untuk duel klasik menghadapi Persib Bandung.
Laga tersebut bakal digelar pada Sabtu 1 Maret di Stadion Gelora Bung Tomo. Dua pemain yang dimaksud adalah Malik Rizaldi dan Kadek Raditya. Kadek Raditya dipastikan absen karena mengalami cedera saat berduel dengan Persis Solo. Sementara itu untuk Malik Rizaldi diketahui mengalami cedera dalam laga pekan ke-23. Dengan cedera tersebut, baik Malik Rizaldi maupun Kadek Raditya mengalami cedera yang serius. Sebelumnya kedua pemain tersebut absen kala Persebaya kalah 0-2 dari Dewa United. Kini kondisinya masih diragukan untuk tampil. Kedua pemain masih mengalami kram, kondisi Malik dan Kadek masih kram, ungkap Paul Munster dalam konferensi pers. Di luar itu, Paul Munster siap menghadapi laga hidup mati pada pekan ini. Pasalnya manajemen Persebaya meminta 3 poin atas Persib sebagai syarat bertahan sebagai juru taktik bajul ijo. Saya adalah seorang yang profesional, jadi saya siap untuk laga ini, tuntasnya. PSSI terus memperkuat infrastruktur sepak bola Indonesia di Ibu Kota Nusantara atau IKN Kalimantan Timur. Setelah sukses menyelesaikan tahap pertama pembangunan training center PSSI, kini PSSI menargetkan membangun stadion mini dengan kapasitas 5.000 penonton. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa pembangunan stadion mini ini merupakan bagian dari tahap kedua pembangunan fasilitas sepak bola di IKN. Untuk pembangunan PSSI Training Center, kita sudah berjalan stage 1, sekarang kita masuk stage 2, di mana kita ingin ada percepatan pembangunan mini stadium yang berkapasitas 5.000 penonton. Lebih lanjut, Erick menegaskan bahwa PSSI telah mencapai kesepakatan dengan pihak otorita IKN terkait penyediaan lahan untuk pembangunan stadion tersebut. Kebetulan antara PSSI dan Kepala IKN sudah ada kesepakatan di mana ada tanah yang available dan juga dimungkinkan ada pembangunan untuk mini stadium yang kita harapkan. Terima kasih untuk kolaborasi dan dukungan semua stakeholder dari FIFA maupun pemerintah yang membuat pembangunan tahap 1 training center PSSI. Dengan pembangunan stadion mini ini, PSSI berharap dapat meningkatkan kualitas sepak bola nasional sekaligus mendukung pembangunan IKN sebagai pusat olahraga modern di Indonesia, tuntasnya.